bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam pada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengajarkan perintah-perintah beliau, sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kelak kita bisa termasuk dalam golongan umat-umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan yakin kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berguna sholat subuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kita kembali dalam biasa pada pagi hari ini, yakni dengan melanjutkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di Imam Nawawi rahimahullah taala alaih. Sawa'un kana fil baiti adami an-nur. Ada sebuah tafsir sebagai adab kita, supaya ada penghormatan kita di diri kita terhadap tatkala kita masuk rumah, sebagaimana tuntunan kita dalam syariat Islam. Alhamdulillah itu salah satu keistimewaan dalam umat Islam, yaitu setiap gerak-gerik perilaku perbuatan kita ada tuntunan, ada doa-doa pertama dan kita yang dalam adab-adab kita. Salah satunya ini ketika masuk rumah Imam Nawawi. Maka kata beliau, yustahabu an yaqula bismillah wa an yuqra bi dzikrillah ta'ala. Tatkala masuk rumah kata Imam Nawawi taala, sangat dianjurkan sekali agar kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tatkala masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Wa an yuqra bi dzikrillah ta'ala. Begitu juga ketika kita ada di dalam rumah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar dan baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu kita dianjurkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu juga wa ayyusallima. Nah, mau masuk ucap salam. Kalau rentetannya pertama ucap salam dulu. Ketika mau masuk rumah ucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu dan masuk. Ada skala di dalam, di situ kita memperbanyak zikir, perbanyak bacaan yang baik-baik, baca Al-Quran dan sebagainya. Sawa'un kana fil baiti adami amla. Baikkah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, kita mengucap salam di rumah itu ada orang ataupun amlah ataupun tidak. Tidak ada orang, jangan aja kita ucap salam. Misal kita bilang tidak, baikkah ada maupun tidak ada. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur disebutkan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Ada jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian masuk di dalam buyutan, dalam rumah-rumah kalian, fasallimu, maka ucapkanlah salam kepada kalian, ala anfusikum tahiyatan, atas diri kalian, itu sebagai penghormatan. Bukan hanya untuk rumah, untuk pemilik rumah atau ahli yang ada di rumah saja, untuk diri kita juga. Diri kita sebagai tahiyatan, penghormatan min indillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Mubarakatan thayyibatan. Agar kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan di tempat kita tersebut. Dalam hadis baginda Rasul SAW sebutkan wa rawaina fi kitab Tirmizi an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li, kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu,
Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan 'alaika wa ala ahli baitik. Masyaallah. Qala At-Tirmizi hadisun hasanun sahih. Dalam hadis baginda Rasul SAW menyebutkan dalam kitab At-Tirmizi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Sayyidina Anas, menasihatiku lah kata Sayyidina Anas kala di rumah, karena Sayyidina Anas ini termasuk sahabat yang dekat kan dengan baginda Rasulullah SAW, atau sebagai apa istilah khodim beliau Sayyidina Anas dari masih kecilnya. Makanya disebutkan di sini ya bunayya, wahai anakku, kata baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Anas ini termasuk salah satu kata para ulama anak angkatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak mau disebut sebagai pembantu karena pembantunya Rasulullah SAW tidak ada. Beliau mau jadikan budak atau apa, tidak ada. Karena kehormatan kita manusia itu sama di sisi Allah, cuma membedakan adalah ketakwaan, kata beliau. Sehingga beliau membahasakan kepada Sayyidina Anas, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, apabila engkau masuk pada keluargamu di suatu rumahmu, fasallim, maka ucapkanlah salam, takun barakatan 'alaika, maka di situ terdapat keberkahan atasmu, wa ala ahli baitika, begitu juga ahli baitmu atau orang-orang yang ada di sana. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi ini adalah hadis hasan yang sahih. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya selain di rumah kita juga sebagai tempat peristirahatan kita, tempat tidur kita, di situ juga agar kita membacakan Al-Quran, membaca hal-hal yang baik, berzikir seperti tadi. Minimal diantaranya tadi tatkala kita mau masuk ucap salam, agar ya kita semua menginginkan ketenangan, keberkahan di dalam rumah tangga kita. Agar timbullah ungkapan yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mohon maaf kalau tidak tenang di rumah, ya Allah, sumpah rasanya tidak tenang, mau pergi saja, mau keluar. Nah, inilah salah satu solusi kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Banyak kita membacakan zikir, banyak kita membaca Al-Quran di rumah kita, agar keberkahan, ketenangan, kenyamanan berada di dalam rumah tangga kita. Bil khusus kita ajak anak-anak kita ajak istri kita, misalkan, mari Bu, mari Nak, ini malam Jumat tidak bisa ke masjid apa karena tadi repot masa apa dan sebagainya. Nah, jangan kita lalu memperhatikan anak kita, jangan kita terlalu memperhatikan istri keluarga kita. Nah, di sini saja kalau memang kita tidak mampu ke sana. Nanti sewaktu-waktu kalau kita ada waktu luang, ya kita sama-sama ke masjid. Itu cara kita mendidik dan mengajarkan keluarga kita. Selain juga di masjid atau apa, kita di rumah kita juga, agar ketenangan, kenyamanan berada di rumah tangga kita. Kalau sebabnya kalau di masjid tidak ada kita rasakan supak atau apa, tidak enak, nyaman, tenang rasanya di masjid. Kenapa? Ya karena rumah Allah yang selalu tetap dibacakan Al-Quran, selalu tetap orang berjamaah, bermuzakarah ilmu, kebaikan-kebaikan semuanya. Situ letak turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita bisa menghidupkan seperti anjuran Imam Nawawi rahimahullah taala tadi, serta hadis baginda Rasulullah SAW, kita hadirkan seperti itu di rumah kita, di rumah tangga kita. Tidak kita mohon maaf, tidak kita hanya mengajak orang saja, kita mari Bapak, mari Ibu-ibu, kita buat majelis taklim muzakarah di masjid-masjid atau di tempat-tempat umum. Sedangkan di rumah kita tidak pernah kita perhatikan, sehingga pas pulang di rumah diomelin ini itu, tak tenang dan sebagainya, mau pergi ke sana kemari.
padahal itu tempat tinggal kita. Nah, kita jadikanlah kenyamanan, ketenangan di rumah tangga kita, di rumah kita, sehingga mudah-mudahan dengan kita sering membacakan Al-Quran, ajak keluarga kita sama-sama berzikir di situ. Nah, di situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wasmul Haris. Wakila Ubaid, wakila Ka'ab, wakila Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna." Thumma yusallim ala ahli. Begitu juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian hendak walajja rajulu bata, apabila ada seorang yang hendak walajja, mengetuk pintu, ya maksudnya ingin masuk. Karena ada juga di rumahnya orang sekarang, tidak dia pakai ketuk pintu, dipencet bel kan, tidak dia pakai ketuk pintu tapi pencet bel, tiba-tiba bunyi suara assalamualaikum itu ada di rumah-rumah orang, ya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Seperti itu misalkan fal yaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Nah, kita baca doa tatkala sebelum kita mau mengetuk pintu, ya ini Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka khairal mawlaji, saya memohon kepadamu supaya saya termasuk khairal mawlaji, sebaik-baik orang yang mengetuk pintu, wa khairal makhraji, sebaik-baik orang yang ada di luar yang mau masuk. Bismillah walajna, dengan menyebut namamu ya Allah kami mengetuk pintu ini. Wa bismillah kharajna, dan menyebut namamu ya Allah kami akan keluar. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepadamu ya Allah Tuhan kami berserah diri. Tsumma yusallim ala ahli, kemudian baru kita ucap salam kepada ahlul bait atau pemilik rumah, baikkah ada ataupun tidak ada. Sekali lagi wa rawaina an Abi Umamah Al-Bahili wasmu Sudayyun ibnu Ajlan, ya Allah namanya para sahabat, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Tiga golongan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Umamah Al-Bahili, yang nama asli beliau yaitu Sudayyun ibnu Ajlan. Apa kata beliau baginda Rasulullah SAW? Tiga golongan, kulluhum di antara kalian, dominun 'ala Allah azza wa jalla, yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan siapa orang-orang tersebut, golongan tersebut, yang tiga tersebut? Yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah azza wa jalla fa huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla hatta yatawaffahu wa yadkhiluhul jannah. Yang pertama, golongan orang-orang yang berperang fi sabilillah. Nah, mungkin sekarang kita tidak ada berperang, tapi ada sebagian golongan saudara-saudara kita yang masih ada di Palestina, yang masih tertindas, yang masih dihantu-hantui lah sama golongan Bani Israel, golongan Israel ini, kaum Israel, kaum Zionis namanya, tapi ya, kaum Zionis yang ada di Israel ini. Ya, kita doakan saudara kita semuanya yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua, dan mudah-mudahan dalam perjuangan mereka
Allah Subhanahu wa taala jadikan, berikan tempat yang terbaik yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. Nah, misalkan seperti itu ada orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa dhamirun, maka satu golongan tersebut termasuk orang-orang yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawaffahu wa yadkhulul jannah. Sampai wafatnya nanti, seandainya dia wafat maka dakhalal jannah. Sudah ada jaminannya masuk surga. Kemudian yang kedua yaitu wa rajulun raha ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah Ta'ala azza wa jalla hatta yatawaffahu wa yadkhulul jannah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa bersuka hati. Roha itu artinya senang, gembira, bersuka hati. Tidak hanya terpaksa lah pergi ke masjid, atau tidak ada karena ini karena itu, mohon maaf. Karena ada sebagian orang, insya Allah tidak ada di sini. Wah, saya mau ke masjid karena itu ada misal kiai besar atau ustaz-ustaz terkenal datang misalkan. Oh, saya mau ke sana supaya mau menghadiri ini, supaya saya mau ke sana. Tidak, dengan ikhlas, dengan senang hati dia datang misalkan. Seperti yang biasa dia mau pergi ke masjid, seperti biasa dia mau pergi menunaikan sholat 5 waktu. Tidak karena terpaksa atau apa. Roha, bersenang hati katanya di dalam redaksi hadisnya ini. Ilal masjidi, ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah Ta'ala azza wa jalla hatta yatawaffahu wa yadkhiluhul jannah. Maka orang yang seperti itu juga mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sampai seandainya dia mati dalam pergi ke masjid tersebut, dhaminun min ajrin dakhalal jannah fa yadkhiluhul jannah. Allah Subhanahu wa taala menjaminnya untuk masuk surga. Au yarudduhu wa rajulun. Nah, kemudian yang ketiga, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ketiga, golongan orang-orang yang senantiasa tatkala masuk ke rumahnya mengucapkan salam, berbuat kebaikan di rumahnya seperti berzikir, seperti membaca Al-Quran dan sebagainya tadi. Fa huwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan tersebut. Apa jaminannya? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala alaih menyebutkan, mensyarahkan dalam kitabnya ini, wa ma'na dhaminun 'ala Allah taala ay sahibu dhummani wa dhummanun ri'ayatun lisyai' kama yuqalu at-tamirun wala banin ay sahibu tamrin wala banin. Fa ma'nahu annahu fi ri'ayatillah taala. Dhaminun artinya mendapat jaminan atau mendapat penjagaan. Sama diibaratkan di sini kata Imam Nawawi rahimahullah taala alaih, kama yuqalu tamirun wala binun fa'ilun, timbangannya isim fa'il ya. Seperti perumpamannya orang-orang yang tamirun, yang pemilik kurma, pasti dia jaga benar. Dia jaga betul kurmanya, atau pemilik susu seperti di sini, atau pemilik barang lah. Misalkan kita punya barang, ya karena kita saking sukanya, kita jaga, kita rawat dan baik. Begitu juga lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kita semua. Kita selaku makhluknya Allah Subhanahu wa taala selaku khalik kita yang menciptakan kita. Kalau kita mengerjakan perintahnya, ya insyaallah fi riayatillah. Kita semua dalam riayatillah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajzala hadhil atiyah. Dan alangkah, bahkan pada
Siapa namanya? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala alaih, alangkah ajzalu hadil atiyah. Alangkah mulianya orang-orang yang mendapatkan ganjaran, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada lain penjagaan yang sangat mulia kecuali penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama manusia atau penjagaan daripada pengawal-pengawal sama manusia saja masih banyak kekurangan kita. Tapi insya Allah kalau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguannya. Allah yang menjamin semuanya. Allahumma rzuqnaha, kata Imam Nawawi rahimahullah alaih, mendoakan kita semua. Allahumma rzuqnaha, Allahumma rzuqnaha, Allahumma rzuqnaha, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan rezeki, kata Imam Nawawi, bisa mendapatkan riayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala 'asya. Ya Allah, ini kelebihan orang-orang yang suka di rumahnya menghidupkan kebaikan seperti tadi, yaitu berzikir, membaca Al-Quran. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, apabila seorang ada di dalam rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, kemudian dia dzakarallah ta'ala, mengingat Allah, di situ mereka berzikir, membaca Al-Quran, apalagi sampai mengajak keluarganya sama-sama di rumahnya. Wa 'inda ta'amihi, begitu juga tatkala dia makan, diajak anak-anaknya, mari nak sama-sama berdoa. Ya Allah, ini kebiasaan yang bagus semua. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di rumah tangga kita masing-masing. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip dari hadis baginda Rasulullah SAW ini? Qala syaitanu. Orang-orang yang seperti itu melihat hamba-hamba Allah yang seperti itu, setan berkata. Apa kata setan? La mabita lakum. Tidak bisa saya diam di rumahmu, kata setan. Tidak bisa saya tinggal di rumahmu. Mabit itu artinya diam, tinggal. Bukan mampir saja, apalagi lewat, tidak berani. Diam saja, tidak berani. Melihat atau mengetahui di Ahlul Bait atau di rumah tersebut, sering melihat Ahlul Bait itu mengaji, berzikir di rumahnya. Adem lah istilahnya. Tenang-tenang. Lama bitan lakum. Tidak bisa saya tinggal diam di situ, kata setan. Wala asya'a, begitu juga saya tidak bisa diam ikut makan sama-sama sama keluargamu. Itu kata setan yang untuk menggoda kita. Kalau di rumah tersebut selalu senantiasa sering dibacakan dizikirkan, orang berzikir Ahlul Baitnya, dibacakan Al-Quran dan sebagainya. Wa idza dakhala falam yadhkur, tapi sebaliknya apabila masuk atau di dalam rumah itu lam yadhkurillah taala inda dukhulihi, tidak sama sekali membaca zikir, tidak mau membaca Al-Quran di rumahnya, tidak ada sholawat dan sebagainya di rumahnya, maka apa kata setan? Qala syaitanu adraktumul mabita. Saya bisa masuk di rumahmu, kata setan. Secara nampaknya itu katanya setan. Enak saya lihat juga ikut tidur di rumahmu. Sehingga mohon maaf, sering juga kita alami sekali dua ya dalam rumah tangga, ada saja masalah ini dan itu. Itulah perlu kita sama-sama, mohon maaf bukan sok bisa atau paling tahu, tidak, kita sama-sama memperbaiki dalam pengajaran Imam Nawawi dalam hadisnya ini, dalam kitabnya ini, dalam hadis baginda Rasulullah SAW ini. Mungkin ada kekurangan di rumah tangga kita. Di situlah kita saling mengajak, berzikir, baca Al-Quran di rumah tangga kita agar ada ketenangan, kenyamanan, kedamaian di
rumah tangga kita. Karena ya mohon maaf seperti tadi, itu kata setan sendiri di dalam kitabnya ini. Ikut saya diam di situ. Ya sudah, kalau sudah setan ada di dalam situ, dia menggoda. Tidak kita digoda, mungkin istri kita digoda. Tidak istri kita, mungkin anak-anak kita digoda. Sehingga ada timbul kemarahan, kejengkelan, dan sebagainya. Seperti ya kisah sudah zaman dahulu kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita dari nenek moyang kita pertama kali, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Tidak beliau bisa digoda, tapi istri beliau Siti Hawa melewat digoda oleh siapa namanya? Iblis laknatullah. Kemudian wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'ami, begitu juga tatkala kita mau makan atau apa di rumah, adraktumul mabita wal 'asha. Kata setan juga selanjutnya, saya bisa juga ikut makan. Saya juga bisa ikut sama-sama berjamaah makan di rumah tanggamu, kata setan. Apalagi mohon maaf di segala lini kita masuk ke rumah tidak pernah ucap salam. Bu, Pak, misal tiba-tiba masuk, tidak ada ucap-ucap salam, langsung nyelonong masuk. Tidak pernah berkata-kata baik, misalkan. Apalagi seperti itu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari Bapak Ibu, kita semua sama-sama memperbaiki sedikit demi sedikit. Selain kita juga memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat, sama saudara, sangat penting juga kita perbaiki di dalam rumah tangga kita. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ibda' binafsik. Kita perbaiki, mulaikan dari diri kita. Dan kalau dalam bahasanya Al-Quran, ku anfusikum wa ahlikum nara. Bahasanya dalam Al-Quran, kita jaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita. Kita jaga. Sebelum keluarga kita atau saudara-saudara kita yang di luar, kita saling menasihati, keluarga kita juga yang di dalam lingkungan kita, ahlul bait kita, itu kita sama-sama saling mengingatkan agar terdapat di dalam rumah kita itu, rumah tangga kita itu semuanya sakinatun wa aminatun, ketenangan dan keamanan serta kenyamanan. Sehingga seperti tadi ada timbul ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga tenang, aman kita berada di rumah sebagai tempat kita istirahatlah, melepas kepenatan, melepas kecapean kalau kita pergi kerja, cari nafkah dan sebagainya. Warwaina fi kitab Abi Ibn Sunni an Abdullah bin Umar bin As qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a minan nahari ila baiti yaqul alhamdulillahilladzi kafani wa afa wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nari. Wa ruwaina fil muwatta Malik annahu balaghahu annahu yustahabbu idza dakhala baitan ghaira maskunin an yaqula assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bahkan terakhir ini dalam hadisnya ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni dari Abdullah ibni Umar bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala raja'a minan nahari ila baiti, tatkala pulang ke rumah, beliau membaca doa dan mengucapkan alhamdulillahilladzi kafani wa awani, segala puji bagi Allah yang mencukupkanku dan awani, dan menjaga walhamdulillahil at'amani wasaqani, dan segala puji bagi Allah yang selalu memberikan saya rezeki dan selalu wasaqani, membasahi atau memberikan makan dan minum maksudnya. Alhamdulillahilladzi man alayya as'aluka an tujirani minan nar. Segala puji bagi Allah terhadap orang-orang yang memberikan peninggian atau mengagungkan, memuliakan makhluknya. Saya mohon kepadamu ya Allah an tujirani, agar diberikan ganjaran, diberikan keselamatan minan nari, dari api neraka. Baginda Rasulullah SAW aja yang sudah
ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan ketenangan, kemuliaan sampai seperti itu. Beliau mengajarkan doa, berdoa tetap seperti itu. Tatkala masuk di rumahnya beliau berdoa seperti itu. Ya, apalagi kita, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang masih banyak kekurangan dan kesalahan kita. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata Imam Malik ini di dalam kitab beliau, kitab Muwatta namanya, annahu balaghahu annahu yustahabbu, kata beliau, bahwanya saya sudah sampai, sudah menemukan dalam pembahasan yang ini tentang ketenangan di dalam rumah tangga ini, Ahlul Bait itu membaca zikir, mengaji dan sebagainya. Kata Imam Malik, idza dakhala baitan, apabila masuk rumah, ghairu maskunin, tidak ada ketenangannya, ayyakula assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Berarti tandanya itu di situ tidak ada pernah dibacakan doa, tidak pernah dibacakan ucapan salam dan sebagainya. Kata Imam Malik radhiyallahu taala alaihi. Sampai seperti itu kata Imam Malik, mewanti-wanti, mewaspadai orang yang tidak ada ketenangan, kenyamanan di rumah tersebut, tidak ada tenang-tenangnya. Maka anjuran kata Imam Nawawi seperti tadi, anjuran daripada sebagian Rasulullah SAW, mari kita sama-sama memulainya, memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ada kekurangan dan sebagainya dalam rumah kita, rumah tangga kita, dan kita memperbanyak doa, membaca Al-Quran, berzikir, mengajak istri, anak, dan saudara-saudara kita yang ada tinggal bersama di situ. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, mungkin ada yang kurang jelas atau apa tadi dalam penyampaian. Ada mau ditambahkan, ada yang kurang jelas, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah jelas kan, menyebut beliau sudah menyebutkan, kalau menyebut berarti kita hanya sekedar mengucapkannya. Terkadang hanya sekedar menyebut saja juga jarang ingat. Kalau sudah mengingat, sudah dalam hati sudah terparti sudah ada kita amalkan dalam hati, kita berzikir. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selain kita juga menyebut, kita mengaplikasikan. Sehingga mohon maaf, dalam sholat itu kan bukan dibilang mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat, agar maknanya agar kita bisa mengaplikasikannya, tidak hanya sekedar ucapan. Mohon maaf, misal seperti berzikir tadi, astagfirullah, bisa kita beristighfar. Jangan, mohon maaf, istighfar itu artinya kita memohon ampunan kan? Jangan nanti setelah istighfar tapi uang apa di jalan bisa kita temukan, masuk aja di kantong. Ada kita pakai terbuka, takjil ini kita masukkan aja di kantong tanpa kita mengamalkan, mengingat apa yang kita ucapkan tadi, supaya tidak seperti itu. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, dalam kita menyebut juga, insya Allah dengan sering kita menyebut, kata beliau, mudah-mudahan ada jalan kita ingat. Karena terkadang juga ada orang tidak ada mau menyebut apa, sulit dia ingat. Sehingga mohon maaf, dalam bahasanya di fikih itu sunahkan kita menyebut, kalau dalam niat ini disunahkan kita menyebut supaya mempermudah di dalam hati, supaya mudah cepat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Bapak yang mungkin masih kurang, belum kita bisa
terlalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sering kita mengerjakan atau mengucapkan misalkan seperti zikir atau sholat misalkan seperti sering kita kerjakan tapi masih saja kurang kebaikan kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai sholat. Ya mudah-mudahan, kalau bahasanya para ulama-ulama itu, mudah-mudahan dengan sering kita mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, mudah-mudahan dari jalan sana Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita, memperbaiki diri kita masing-masing untuk bisa tahu diri. Tidak sembrono saja kalau bahasa saudara kita sebagian. Tidak seenaknya saja kita mau mengerjakan kejelekan ini saja. Tidak kita pernah pandang kita sudah sholat tadi. Masih padahal pakai kopi sama songkok. Udah mau pegang ini dan itu. Lihat ini, main ini, ngomong ini. Itu ya mudah-mudahan. Dengan amaliyah yang kita kerjakan. Ya mudah-mudahan kita berdoa bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Kita juga bisa mengingat dari perbuatan jelek yang kita kerjakan tersebutlah langsung kita berbalik arah lah istilahnya, berbalik arah, berhenti mengerjakan yang jelek itu, bisa kita memohon ampun langsung berbuat kebaikan lagi, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, nggih seperti itu nggih. Oke, ya memang seperti itu memang manusia. Oke. Iya. Jalan. Tapi kita duduk saja. Nah, itulah seperti bahasanya Bapak, seperti ini bahasanya beliau, beda-beda tingkatan makom seseorang itu. Ya mungkin para ulama zikir diam-diam saja, sehingga mohon maaf kalau Imam Syafi'i kan dibandingkan sama guru-guru sahabatnya yang dulu, ada seorang sahabat, ungkapan siapa itu kalau Imam Ahmad bin Hambal, ketika anaknya mengklaim bahwa bapak saya itu Imam Soleh, kata Abdullah nama anak Imam Ahmad bin Hambal, mendengar Imam Syafi'i yang digaung-gaungkan di seluruh antero penjuru paling soleh, luar biasa keilmuan dan kepakaian semuanya. Kalau ada Imam Abdullah anaknya Imam Ahmad bin Hambal, enggak, orang tua saya yang paling soleh, orang tua saya yang paling alim, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika, ya mohon maaf tapi ini cerita sedikit riwayat siapa yang solehan, siapa yang aliman, ya bisa kita mengukur dari kopiahnya, sorban dan jubahnya. Suatu ketika ada di acara Imam Ahmad bin Hambal, diundanglah guru beliau, dia undang guru beliau karena Imam Syafi'i termasuk guru beliau, Imam Ahmad bin Hambal. Karena para ulama kan, para imam kita ini berguru merantai kan, kayak imam beliau berguru ke Imam Malik. Nah salah satu ini beliau kalau ada acara diundang Imam Syafi'i. Nah di situ beliau si Abdullah anaknya Imam Ahmad bin Hambal membandingkan benar atau enggak Imam Syafi'i ini katanya alim soleh timbang orang tua saya, kata Abdullah. Benar, dikasihkan tempat Imam Syafi'i Allah rahimahullah ta'ala. Setiap malam, setiap waktu, setiap saat diselidiki sama si Abdullah. Coba saya cari, dites, dicari di rumahnya Imam Syafi'i, diintip lah sama si Abdullah, diintip. Imam Syafi'i lagi baring-baring saja, dilihatnya waktu itu. Baliknya lagi ke rumahnya, dilihat orang tuanya lagi baca Al-Quran, mengaji. Malam dicari lagi, Imam Syafi'i lagi baring-baring, duduk-duduk sana. Orang tuanya lagi sholat sampai pertengahan malam, sholat. Seperti itu. Kalau dari segi zohirnya saja, wah, orang tua saya lebih alim soleh, kata Abdullah. Singkat cerita, sudah selesailah masa waktu
ada acara di sini pamitan Imam Syafi'i. Mari Imam Muhammad, saya pamitan pulang. Terima kasih banyak-banyak kepada Imam Syafi'i berkat engkau yang sudah menyediakan tempat saya beristirahat, menyediakan makanan, mungkin dari makanan-makanan yang engkau sajikan, tempat yang kau berikan tempat di saya, tempat kepersinggahan, tempat peristirahatan, ada keberkahan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga lewat situ saat saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dari beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kemarin tidak selesai, tidak kunjung ketemu apa maksud dan maknanya kata Imam Syafi'i. Kebetulan ada di situ anak beliau Abdullah. Apa kata Imam Ahmad? Dengar. Kau melihat saya sedang sholat mengaji, masalah satu-satu belum selesai saya kelarkan. Beliau cuma melihat baring-baring saja, tapi memikirkan masalah untuk umat bisa menyelesaikan. Apalagi beliau sambil sholat, sambil berzikir, lebih-lebih lagi permasalahan banyak bisa diselesaikan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal masih tahu memperingati sama anaknya. Hingga seperti tadi, kembali ke bahasa Jawa tadi, makamnya orang itu beda-beda. Makamnya orang itu beda-beda. Terkadang ya dodo udah halawatul, apa istilahnya itu, hawalatul ubadiyahnya itu, kenikmatan ibadahnya itu, kenikmatan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menakarnya. Walaupun dangkal rupanya hati, tapi tidak bisa diukur. Sedalamnya lautan masih bisa diukur, tapi sedangkalnya hati tidak bisa diukur. Karena saking dalam makna dan tersirat di dalam hati-hati seorang, tak bisa kita mengukurnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya dalam muzakarah kita pagi ini bisa kita mengamalkannya sedikit demi sedikit, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan dalam rumah tangga kita, terkhusus ahlul bait kita, keluarga kita, mudah-mudahan situ terdapat ketenangan, kenyamanan, bisa dalam ungkapan termasuk bahagia jannah di rumah kita adalah surga kita, mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa